Di bagian lain gurun, medan perang lain terbentuk. Pilar-pilar batu besar menyembul dari tanah, menciptakan labirin alami. Pasukan Samarantu, makhluk astral dengan tubuh semi padat yang bercahaya hijau kemasan, bergerak dengan anggun di antara pilar-pilar itu. Sebagian mereka membawa tongkat bercahaya yang dapat memancarkan sinar magis. Bersama mereka, pasukan jubah kuning berdiri kokoh. Para pendeta atau penyihir khusus yang menggunakan jubah panjang dengan bordiran mantra-mantra suci. Mereka membawa senjata seperti cambuk energi, memancarkan cahaya putih. Mereka adalah benteng terakhir melawan kegelapan. Di depan mereka, pasukan Zalendra, makhluk-makhluk pemakan jiwa, adalah monster yang tidak berbentuk. Terbuat dari kabut hitam dengan mata menyala merah. Mereka mengeluarkan suara aneh, seperti bisikan maut yang langsung menusuk jiwa siapapun yang mendengarnya. Salah satu pendeta jubah kuning berseru dengan lantang, "Kita tidak akan kalah. Jaya selalu, Panglima Subhasil, Panglima Adiwangsa." Kekuatan mereka memancarkan cahaya putih, menciptakan perisai energi besar yang melindungi pasukan mereka dari serangan kabut hitam Zalendra. Namun, pasukan Zalendra memiliki kemampuan untuk meresap melalui celah-celah kecil, mencoba menyerang jiwa-jiwa yang berada di balik perisai. Salah satu prajurit Samarantu maju, tongkatnya memancarkan gelombang energi hijau keemasan menyapu kabut hitam Zalendra. Serangan itu menghancurkan makhluk Zalendra menjadi partikel-partikel kecil, tetapi tidak sepenuhnya memusnahkan mereka. Di tengah pertempuran, pendeta jubah kuning menggunakan mantra bersama menciptakan lingkaran energi suci di tanah. Cahaya dari lingkaran itu membakar Zalendra yang terjebak di dalamnya, menghentikan gerak maju mereka sementara. Melihat serangan biasa tidak cukup efektif, salah satu pemimpin Samarantu berkata kepada pendeta jubah kuning, "Kita harus menyatukan kekuatan, fokus pada satu serangan besar, untuk memberikan kesempatan Yang Mulia Adiwangsa bergerak." Para pendeta mulai melafalkan mantra suci bersama, menciptakan cahaya besar berbentuk tombak di atas mereka. Samarantu mengerahkan energi astral mereka ke tombak itu, mengisinya dengan kekuatan murni. Ketika tombak itu dilemparkan ke tengah barisan Zalendra, sebuah ledakan besar terjadi. Pilar-pilar batu di sekitar medan perang bergetar hebat, sementara sebagian besar pasukan Zalendra lenyap dalam sekejap. "Bagus, sisanya serahkan padaku." Adiwangsa langsung melakukan serangan terakhir. Meskipun masih ada sisa-sisa pasukan Zalendra yang bertahan, kombinasi kekuatan Samarantu dan jubah kuning berhasil mematahkan serangan terbesar mereka, memberi waktu bagi pasukan untuk mengatur ulang formasi. Medan perang di kedua lokasi menjadi sunyi seiring meredanya pertempuran. Pasir yang sebelumnya terkotori oleh darah dan energi gelap kini mulai kembali ke keadaan semula. Meskipun bayangan ancaman masih terasa, pasukan iblis dari Xinjiang dan Piton Api serta Samarantu dan jubah kuning merapatkan barisan mereka, bersiap untuk gelombang pertempuran berikutnya. Hamparan pasir keemasan membentang luas, dipenuhi dengan debu yang berterbangan akibat hembusan angin yang kencang. Di tengah gurun, sebuah kawah besar menganga, mengeluarkan asap hijau yang berbau busuk dan mengandung energi yang gelap. Kawah itu menjadi pusat pertarungan dikelilingi oleh pasukan monster Trashwind, makhluk-makhluk mengerikan dengan tubuh raksasa, kulit bersisik, dan taring tajam menyeringai ke arah musuh mereka. Dari kejauhan, pasukan kombinasi Surya dan Kalisa maju dengan formasi yang rapat. Pasukan Surya, para prajurit bersirah emas dengan senjata bercahaya, bersinar terang di bawah terik matahari yang mulai muncul. Pasukan Kalisa dengan pakaian hijau berlapis perisai kristal, membawa tombak-tombak yang mengeluarkan energi alam. Bersama mereka, Misael berdiri di garis depan, bersama Fami, bersama prajurit elit dari kerajaan Inyik Rimbo. Di sisi lain, pasukan Kerabobon dan pasukan burung kora mempersiapkan diri untuk menghadang serangan monster. Pasukan Bobon yang terdiri dari makhluk kera dengan kelincahan yang luar biasa
mengeluarkan pekikan keras sebagai tanda perang. Pasukan Korra, para manusia setengah burung dengan sayap besar dan bulu berkilauan, terbang rendah di atas pasukan musuh, siap menyerang dari udara. Sebuah raungan mengguncang udara, diikuti oleh kemunculan salah satu monster raksasa Trashwind. Makhluk itu bertubuh hijau bersisik dengan 4 lengan besar, membawa gada raksasa yang terbuat dari tulang belulang. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang. Pasukan Surya dan Kalisa langsung menyerang dengan kombinasi sinar matahari emas dan energi alam. Salah satu prajurit Surya berteriak, Tembakan titik lemahnya! Jangan berhenti! ratusan panah bercahaya ditembakkan ke arah monster itu menghujam tubuhnya. Cahaya dari panah tersebut meledak, membakar sisik monster tersebut. Namun, sosok itu hanya mengaum marah dan memutar senjata besarnya, menyapu puluhan prajurit hingga terlempar jauh. Dari sisi lain, Misael maju dengan tongkat petirnya. Ia menghantamkan tanah dengan keras, menciptakan gelombang listrik yang menyebar ke arah kaki sosok tersebut. Sosok itu tersentak mundur, tapi segera bangkit dan melancarkan serangan balik, mengayunkan senjatanya ke arah Misael. Hancurlah semuanya! Dewa petir, dengarlah panggilanku! Misael berseru. Petir dari langit menyambar sosok monster tersebut, menghancurkannya seketika. Kemudian pasukan Fami langsung maju, menembakkan panah kilat ke arah sosok tersebut, membuatnya roboh dengan suara yang berat. Di udara, pasukan burung Korra menyerang monster kecil yang mendekat dengan cakarnya yang tajam. Mereka menjatuhkan bom bulu berbahan kristal yang meledak dengan efek ledakan api yang kecil. Pasukan Bobon dari darat menyerang dengan kekuatan brutal, memukulkan batu-batu besar ke arah sosok itu yang mencoba mendekat. Sementara itu, di tengah medan perang, di atas bukit pasir yang menghadap kawah, Rama dan Hito saling berhadapan. Rama menghunus celurit Sakera, senjatanya yang bersinar biru tajam. Sementara Hito memegang pedang terkutuk Muramasa yang mengeluarkan aura gelap dan suara yang mendengung. Hito tersenyum dingin dan berkata, Kali ini kau pasti akan mati. Muramasa akan menelanmu. Berhentilah omong kosong. Aku akan mengakhiri ini semuanya di sini. Hito menyerang lebih dulu. Pedangnya menciptakan gelombang energi gelap yang menyapu bukit pasir. Rama melompat ke samping. Celuritnya memantulkan energi tersebut, menciptakan ledakan yang besar. Pertarungan mereka berlangsung dengan cepat. Rama menggunakan kombinasi serangan cepat dan tendangan berputar, sementara Hito memanfaatkan kekuatan gelap pedangnya untuk menciptakan serangan jarak jauh. Di bagian lain medan perang, Yuda dan Tang Yin bertarung di antara reruntuhan pilar batu. Yuda mengayunkan mando terbangnya, pedang itu melayang seperti bumerang, menyerang dari berbagai arah. Tang Yin menangkis dengan pedang kaisarnya, menciptakan percikan api di setiap benturan. Keberanianmu tidak diragukan lagi, Mantike. Tapi kau hanyalah seorang pemula di hadapanku. Bicaralah omong kosong, Tang Yin. Majulah dan tidak perlu banyak bicara. Tang Yin kemudian menyerang dengan teknik berputar. Pedangnya menciptakan gelombang udara yang menghancurkan pasir di sekitarnya. Yuda menghindar dengan gesit, mengirimkan mando terbang miliknya untuk menyerang dari belakang. Lalu, di dekat kawah, di tengah medan penuh mayat hidup, Ryo berhadapan dengan Oba anakku. Ryo menggunakan kekuatan bayangan untuk menyerang dari berbagai arah, menciptakan bayangan tajam yang menusuk tubuh Oba. Bayanganmu hanyalah sebuah bayangan yang tidak berguna, bocah. Tapi kau harus melihat kekuatanku. Oba memukul tanah dengan tongkatnya, membangkitkan lebih banyak mayat hidup untuk mengepung Ryo. Ryo sama sekali tidak terintimidasi. Ia melompat tinggi, menciptakan gelombang bayangan korosif yang meluluh lantakan mayat hidup itu menjadi abu. Pertarungan mereka
penuh dengan energi gelap dan sihir kematian. Keduanya saling berusaha menghancurkan. Rio terus menyerang dengan kombinasi bayangan dan kecepatan, sementara Oba menggunakan sihir voodoo untuk menciptakan serangan dan kutukan mematikan. Medan perang terus berguncang. Suara benturan senjata, teriakan prajurit, dan ledakan magis menggema di seluruh gurun pasir. Ini adalah perang besar yang belum menemukan pemenangnya. Sementara itu, di saat semuanya disibukkan dengan lawan masing-masing, Tori, Jaka, dan Desta memiliki kesempatan untuk menghampiri Morkalas, Triswen, dan Zalendra. Dan kini, mereka saling berhadapan di berbagai tempat yang berbeda untuk bertarung lebih leluasa. Langit di atas bukit gurun pasir tampak kelabu. Angin bertiup kencang membawa butiran pasir yang mencambuk kulit. Di puncak bukit itu, berdiri dua sosok yang menjadi pusat perhatian. Seperti dua raja yang berada di medan perang. Di satu sisi, Triswen, tinggi kurus dengan kulit pucat yang menyerupai kain yang hampir robek, berdiri angkuh sambil memegang buku tua dengan penuh simbol voodoo kuno. Matanya yang berlubang memandang Tori dengan tatapan seperti jurang gelap tanpa dasar, seolah menelanjangi setiap rahasia dan kelemahannya. Namun, di sisi Tori, ia berdiri dengan tegap. Armor keemasannya bersinar di bawah matahari gurun yang mulai redup. Di tangannya, ia memegang tombak naga emas, sementara tersembunyi senjata lain yang siap untuk digunakan, palu naga penghancur dan trompet naga kematian. Wajahnya tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar, menghadapi aura mematikan Triswen. Triswen tersenyum tipis, mengangkat buku tua di tangannya. Ia membuka salah satu halaman. Simbol-simbol voodoo mulai bersinar merah gelap, memancarkan aura kehancuran. Hehehe, namamu Tori bukan? Manusia yang menarik. Tapi kau hanyalah pion kecil di permainan takdir ini. Aku telah melihat akhirnya, dan kau akan hancur. Jika kau tahu akhirnya, kau seharusnya sudah menyerah sekarang. Tapi aku tidak keberatan untuk memaksamu. Kau memang benar-benar keras kepala. Biarkan aku menunjukkannya. Triswen mengangkat tangannya. Dari dalam buku voodoo itu keluar makhluk yang besar. Monster dengan tubuh menyerupai seekor gorila raksasa, tapi dipenuhi duri-duri hitam yang berkilau, muncul dari asap yang gelap. Sosok itu mengaum dengan keras. Suaranya mengguncang pasir di sekitar mereka. Tori segera mengangkat tombak naga emasnya dan berseru, "Tombak naga emas, Shenlong!" Suara gemuruh menggelegar saat tombak itu memancarkan kilatan petir emas, menyinari medan pertempuran. Tori melompat maju, mengayunkan tombaknya dengan presisi. Tombak itu menusuk dada monster itu, memancarkan petir yang meledakkan tubuhnya. Sosok itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu yang berterbangan di udara. Menarik. Tapi ini baru permulaan. Triswen kemudian membuka halaman lain dari bukunya, dan dari dalamnya muncul puluhan makhluk berbentuk manusia bayangan. Mereka menyerang Tori dari segala arah, menciptakan badai kegelapan yang menyelimuti bukit. Palu naga penghancur, Shenlong! Tori menghunuskan palu naga penghancurnya. Ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan seluruh bayangan itu dalam sekejap. Bukit pasir bergetar dengan hebat, dan tanah di sekitarnya mulai retak. Percayalah, tidak ada yang bisa melihat takdirku, Triswen. Kau adalah makhluk yang telah menyengsarakan umat manusia. Kau akan mati di sini, tegas Tori. Makhluk-makhluk bayangan itu mulai lenyap, menyisakan Triswen yang mulai menunjukkan ketidaksabaran. Kau sungguh percaya diri manusia. Jangan kira kau mampu menghalau beberapa pasukanku dan kau bersikap seolah tidak terkalahkan.
Trisven kemudian mengangkat kedua tangannya lebih tinggi, membacakan mantra dari bukunya. Langit berubah menjadi gelap, dan kilatan energi merah menghujani Tori. Setiap serangan menghantam tanah, menciptakan ledakan besar dan kawah-kawah kecil di bukit pasir itu. Kau tidak akan mengerti, Trisven. Trompet naga kematian, Shenlong! Tori dengan tenang mengangkat trompet naga kematian. Ia meniupnya, menghasilkan suara melengking yang memantulkan semua serangan sihir Trisven kembali kepadanya. Ledakan terjadi di sekitar Trisven, memaksanya melompat mundur dengan tergesa-gesa. Trisven terhuyung, untuk pertama kalinya kehilangan keseimbangannya. Ia menggeram marah, wajahnya yang biasanya tenang berubah dengan penuh kebencian. Tidak mungkin. Kau tidak seharusnya bisa mematahkan takdirku. Takdir bukan untuk menentukan, Trisven. Kau terlalu bergantung kepada alatmu itu. Takdirku, aku sendiri yang menentukan, tegas Tori dengan tatapannya yang tenang. Tidak ada manusia yang bisa melawanku. Trisven mencoba serangan terakhirnya. Ia membuka halaman terakhir buku fotonya, memanggil energi kegelapan yang mengerikan. Sebuah sosok bayangan raksasa muncul di belakangnya, menyerupai dirinya, tetapi dengan kekuatan berlipat ganda. Inilah akhir dari kesombonganmu, Trisven. Ia melesat maju dengan kecepatan kilat. Tombaknya menusuk langsung ke tubuh Trisven. Petir emas memancar dari tombak itu, menghancurkan bayangan raksasa di belakangnya. Tubuh Trisven terbakar oleh energi naga, dan ia jatuh ke tanah dengan tubuh yang bergetar lemah. Aku tidak percaya takdirku kalah olehmu. Trisven melebur. Mampu melihat takdir. Kau tidak tahu apa-apa tentang manusia, Trisven. Takdir manusia bisa diubah oleh dirinya sendiri. Trisven akhirnya tewas karena kesombongannya, sementara Tori berdiri sebagai simbol kekuatan yang tidak tergoyahkan. Sementara itu, di lokasi Jaka, langit bergemuruh, badai pasir menyapu gurun yang luas. Tebing-tebing tinggi menjulang di kejauhan, seperti benteng bisu yang menyaksikan pertarungan mematikan. Angin berteriak liar, membawa pasir yang berputar seperti naga pasir yang tidak henti-hentinya menghantam medan pertempuran. Di tengah kekacauan itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Zalindra, wanita kecil dengan rambut keprakan yang tergerai liar. Matanya merah menyala, seperti bara api neraka. Ia memegang tongkat sihir berujung tengkorak yang memancarkan aura dingin, seolah membekukan udara di sekitarnya. Suara langkahnya yang lembut hampir tidak terdengar, namun setiap gerakannya memancarkan ancaman yang tidak terlihat. Di sisi lain, Jaka berdiri dengan tegap, mengenakan jubah sederhana yang melambai tertiup angin. Di pinggangnya tergantung keris Brahwageni, senjata yang memancarkan sinar redup seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Wajah Jaka tenang, namun tatapannya penuh determinasi. Manusia, aku ingat bagaimana kau dan rombonganmu membuatku kalah dulu. Tapi kali ini, sendirian, kau bukanlah apa-apa. Kau akan menjadi tumbalku, tubuhmu, dan juga jiwamu. Jika kau berpikir aku adalah orang yang sama seperti sebelumnya, maka itu kesalahan terakhirmu, Zalindra. Zalindra hanya tertawa dingin, membuka halaman kosong di udara. Dari dalam, simbol-simbol magis itu muncul, sosok malaikat maut. Tingginya menjulang, dengan sayap gelap yang meluas seperti tirai malam. Sabitnya bersinar merah darah. Setiap ayunannya menciptakan gelombang energi yang mengiris pasir dan bebatuan. Jaka segera mencabut keris Brahwageni. Dengan cepat ia mengukir raja di udara, menciptakan perisai api
yang melindunginya dari gelombang serangan malaikat maut itu. Api dari kerisnya membara, menciptakan ledakan setiap kali sabit malaikat itu menghantam. Namun, meskipun Jaka berhasil bertahan, setiap tebasan malaikat maut itu terasa semakin kuat. Manusia lemah sepertimu, kau tidak akan bertahan. Ujar Zalindra dari belakang, suaranya penuh keangkuhan. Melihat tekanan yang semakin besar, Jaka memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menggenggam keris perahu geni dengan erat, dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah menyala. Ong Wilahing, sekering prawana mancing. Dalam sekejap, tubuh Jaka dilalap api. Ia tidak terbakar, sebaliknya ia berubah menjadi manusia api. Sosok yang bercahaya terang dengan nyala api yang berputar di sekujur tubuhnya. Setiap langkahnya mencairkan pasir, menciptakan kawah kecil. Jaka kemudian melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, ia menghantam malaikat maut itu. Api dari tubuhnya menyelimuti makhluk tersebut, membakarnya hingga menjadi abu. Zalindra terkejut, namun dengan cepat melancarkan serangan berikutnya. Zalindra mengangkat tongkatnya, menciptakan puluhan makhluk kegelapan berbentuk serigala besar dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu mengelilingi Jaka, melompat bersamaan untuk menyerangnya. Makhluk remeh seperti itu kau kira bisa menghadapiku, Zalindra? Dengan cepat, Jaka menggambar raja api di tanah. Raja itu memancarkan cahaya emas, menjebak semua makhluk Zalindra di dalamnya. Ia mengangkat tangan, dan raja itu meledak menghancurkan semua makhluk sekaligus. Zalindra mulai kehilangan kesabarannya. Kau manusia menyebalkan, tapi jangan senang hanya karena itu. Aku masih punya kejutan untukmu. Zalindra membuka jurus pamungkasnya. Setiap lubang gelap muncul di tanah, dan dari dalamnya dunia lain terbentuk. Itu adalah penjara jiwa, sebuah dimensi kegelapan yang memerangkap Jaka. Di dalamnya suara jeritan-jeritan jiwa tersiksa menggema, membuat udara semakin berat untuk dihirup. Di sini kau tidak akan bisa lari. Jiwa dan tubuhmu adalah milikku. Namun, Jaka sama sekali tidak gentar. Ia menutup matanya, memusatkan pikirannya. Dengan tenang ia berkata, Semesta, aku meminjam kekuatanmu. Yu, datanglah. Dalam sekejap, cahaya lembut muncul di sisi Jaka. Yu, sosok kecil bercahaya biru dengan kulit hitam, berdiri di sampingnya. Aura semesta yang ia pancarkan mulai melemahkan dunia penjara jiwa. Tidak mungkin, penjara jiwaku tidak bisa dihancurkan. Jaka mengangkat tangannya. Yu melingkari cahaya biru di sekitar mereka. Dalam satu seruan, Jaka menghancurkan penjara itu dari dalam. Dimensi itu mulai runtuh, dan Zalindra menjerit dengan keras. Tidak, tidak. Karena penjara jiwa adalah bagian dari tubuh Zalindra, kehancurannya berarti kehancuran Zalindra sendiri. Tubuhnya mulai retak, dan ia berteriak penuh amarah. Dalam ledakan terakhir, Zalindra lenyap bersama kegelapannya. Jaka, meskipun terluka, berdiri dengan tegak. Tubuhnya kembali ke bentuk semula, dan ia menyarungkan keris perahu geni secara mendramatisir. Kemudian, dengan tangan terlipat di dada dan dagu terangkat tinggi, ia berdiri di atas pasir yang kini hening. Ini kau tahu siapa aku, ha? Menyesalah di alam baka. Ujarnya pelan. Langit gurun kembali cerah, dan badai pasir mereda, seolah memberikan penghormatan kepada sang pemenang. Sementara itu, di lokasi Desta berada, badai pasir menggulung di kejauhan, membawa serpihan debu dan batu-batu kecil yang berjatuhan dari tebing-tebing yang tandus. Langit oren membara, seolah mencerminkan energi panas yang memancar dari dua sosok yang saling berhadapan. Di tengah gurun pasir berbatu itu,
sebuah duel epik siap mengguncang bumi. Morkalas, sosok iblis bertubuh besar dengan kulit merah gelap bertekstur kasar, berdiri dengan kokoh. Tanduk besar di kepalanya nampak seperti mahkota kehancuran. Dan tato hitam di tubuhnya menyala perlahan, memancarkan energi kegelapan yang menyerupai api neraka. Suaranya berat dan penuh ancaman. Manusia kecil, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Api milikmu hanyalah percikan kecil jika dibandingkan dengan apiku. Desta berdiri dengan tenang, hanya tersenyum dengan tipis. Kedua matanya memancarkan kepercayaan diri. Tangannya mengepal, dengan energi panas mulai memancar dari tubuhnya. Api adalah elemen yang kita bagikan, Morkalas. Tapi perbedaannya, apiku membawa kehidupan, sedangkan apimu hanyalah kehancuran. Manusia sepertimu tidak akan mengerti jika belum merasakan keputusasaan. Morkalas kemudian mengangkat tangannya ke langit. Dengan suara bergemuruh, 5 sosok Balzarok muncul dari tanah berpasir. Makhluk-makhluk itu adalah raksasa berapi dengan tubuh seperti magma yang mengalir. Mereka meraung, menggetarkan tanah di bawah mereka. Desta tidak gentar. Ia mengaktifkan Komara Geni tingkat dasar. Api oren menyelimuti kedua tangannya. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke arah Balzarok, melemparkan bola api besar. Bola api menghantam Balzarok, namun hanya meninggalkan goresan kecil. Balzarok menyerang balik, melontarkan semburan api hitam ke arah Desta. Desta menghindar dengan lompatan gesit, namun satu serangan mengenai lengannya. Meskipun kulitnya sedikit terbakar, lukanya sembuh hanya dalam hitungan detik. Apimu terlalu lemah, tahu? Gumam Desta. Ia mengepalkan tangannya, meningkatkan ajiannya Komara Geni ke tingkat menengah. Api biru yang lebih panas menyelimuti tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, Desta menghancurkan satu persatu Balzarok. Serangannya lebih cepat dan lebih ganas. Api biru itu menciptakan ledakan besar di setiap kali menghantam lawan. Namun, Morkalas hanya tersenyum, lalu kembali mengangkat kedua tangannya. Dan kali ini, puluhan Balzarok muncul mengelilingi Desta. Raungan mereka menggema di seluruh gurun, menciptakan aura ketakutan. Desta menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa api birunya tidak cukup untuk menghadapi itu. Dengan cepat, ia meningkatkan energinya di Komara Geni tingkat tinggi. Api hitam pekat menyelimuti tubuhnya. Rambutnya berubah menjadi nyala api yang berkobar. Kita lihat, apakah kau bisa menghadapi ini, Morkalas? Ujar Desta sambil melesat di tengah-tengah pasukan Balzarok. Dengan kekuatan api hitamnya, Desta menciptakan gelombang serangan dahsyat yang meledakkan puluhan Balzarok sekaligus. Ledakan itu menghancurkan tanah di bawah mereka, menciptakan kawah yang besar. Melihat pasukannya hancur, Morkalas mulai murka. Manusia sombong, kau akan membayar untuk ini. Dengan satu gerakan, ia meluncur ke arah Desta. Setiap langkahnya menciptakan getaran besar, dan setiap pukulannya membawa api neraka yang mampu membakar segalanya. Desta melawan dengan sengit. Serangan-serangan mereka menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh gurun. Namun, Morkalas terlalu kuat. Serangan-serangan iblis itu mulai menekan Desta. Tubuh Desta beberapa kali terluka. Bahkan salah satu pukulan Morkalas menghantam dadanya, membuatnya terpental jauh dan menghancurkan batu besar di belakangnya. Meskipun begitu, Desta selalu bangkit. Luka-lukanya sembuh dengan cepat dan senyumnya tetap ada. Seranganmu kuat, Morkalas. Tapi kau harus lebih dari itu untuk mengalahkanku. Merasa bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama, Morkalas mengeluarkan serangan terkuatnya. Ia menciptakan bola api hitam besar yang mengerikan, memusatkan seluruh energinya ke dalamnya. Ini adalah akhir bagimu, manusia. Dengan ini, apakah jiwamu masih bisa pulih kembali?
Murkalas melemparkan bola api itu ke arah Desta. Desta yang merasa tidak ingin menghindar, memutuskan untuk mengeluarkan kemampuan terakhirnya. Dengan teriakan lantang, ia mengaktifkan Komara leluhur naga. Api putih yang sangat terang menyelimuti tubuhnya, membuat seluruh gurun bercahaya. Niating Sun Ajiku, Komara kini! Api putih menyelimuti bola api hitam Murkalas, dan dalam satu ledakan besar, api hitam itu langsung hancur. Desta kemudian melesat maju, menembus pertahanan Murkalas. Api putihnya membakar tubuh iblis itu. Murkalas menjerit dengan keras, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi abu. Tidak, ini tidak mungkin. Aku adalah aku. Namun, dalam beberapa detik, sosok besar itu lenyap sepenuhnya, hanya meninggalkan abu yang berterbangan. Desta berdiri di tengah-tengah kawah besar, dengan pakaian copang-caping dan tubuh yang kelelahan. Namun, luka-lukanya sembuh perlahan, dan ia menarik nafas lega. Murkalas, kau memang kuat, tapi aku adalah murid naga api tertinggi, dan apiku tidak akan pernah padam. Angin gurun kembali bertiup, membawa debu dan keheningan. Desta dengan tubuh yang masih menyala samar, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Di tengah kegaduhan, suara gemuruh menggema. Pasukan kegelapan yang tersisa mulai melemah. Dari terakota yang mulai retak, samurai bertopeng yang mulai kehilangan jiwa kegelapannya, hingga mayat hidup yang berhenti bergerak. Para sekutu menyaksikan fenomena itu dengan campuran kekaguman dan kegembiraan. Seorang prajurit dari alam Samarantu berseru dengan lantang, Mereka melemah. Ini saatnya menyerang habis-habisan. Hancurkan mereka! Semangat para sekutu membara. Alam Merapi meluncurkan api besar dari barisan belakang, menciptakan ledakan dahsyat di garis depan musuh. Suara letusan api menghancurkan deretan pasukan terakota yang mulai runtuh. Seorang jenderal dari alam Sakura, Masamune, memberikan perintah tegas. Yo, formasi bunga teratai. Bersihkan mereka dari setiap sudut. Pasukan Sakura berputar seperti badai kelopak, memotong pasukan iblis yang tersisa. Pasukan samurai bertopeng yang kehilangan kendali karena kegelapan yang menghilang, mulai melepaskan helm mereka. Wajah mereka menunjukkan kehampaan. Mereka tidak lagi berniat bertarung, memilih mengakhiri hidup mereka sendiri dengan pedang. Suara pedang menusuk diri mereka terdengar berulang-ulang, menciptakan pemandangan yang mengerikan, namun menunjukkan kehormatan mereka yang tersisa. Para pasukan mayat hidup yang sebelumnya regenerasinya hampir mustahil dihentikan mulai membusuk. Tubuh mereka perlahan mencair menjadi lumpur hitam. Para sekutu memanfaatkan momentum itu untuk menyerang dengan habis-habisan. Serangan sihir dan tombak menembus barisan terakhir para pasukan mayat hidup. Energi ledakan dan tabrakan senjata memecah kesunyian yang mulai menguasai medan perang. Setelah kehancuran total pasukan kegelapan, para sekutu berkumpul di tengah medan perang. Tubuh mereka penuh luka, namun semangat kemenangan membara. Dari kejauhan, Tori berdiri dengan tegak, melihat medan perang yang kini dipenuhi debu dan sisa-sisa pertempuran. Ia mengangkat tombaknya ke udara dan berkata, Ini adalah kemenangan kita. Sorakan menggema di seluruh medan perang. Para sekutu dari berbagai alam saling memberikan penghormatan, menyadari bahwa persatuan mereka telah membawa kemenangan. Namun, di tengah sorakan itu, bayangan gelap dari reruntuhan misterius yang terletak tidak jauh dari medan perang mulai menyelimuti suasana. Langit gurun yang sebelumnya suram kini mulai terang oleh cahaya api dan kilatan energi. Sekutu dari alam Merapi, alam Sakura, alam Samarantu, alam Minang dan lainnya serentak menyerang pasukan Tang Yin, Hito dan Oba.
Kombinasi serangan mereka menciptakan kekacauan besar di barisan musuh. Api besar dari pasukan alam Merapi melesat ke langit sebelum menghujani pasukan musuh seperti hujan meteor. Ledakan besar mengguncang medan perang, menciptakan gelombang kejut yang membuat pasir berterbangan ke segala arah. Dari sisi lain, prajurit alam Sakura bergerak dengan kecepatan kilat. Serangan mereka menyerupai tarian angin. Kelopak energi merah muda berputar mengiris pasukan musuh. Suara senjata beradu menggema saat pasukan musuh dipukul mundur. Pasukan alam Samarantu dengan kemampuan ilusi dan racun mereka menyerang dari bayangan, membingungkan barisan musuh. Banyak prajurit musuh yang terjebak dalam kabut beracun. Tubuh mereka melemah perlahan sebelum terjatuh. Jeritan mereka mengisi udara saat racun merayap ke tubuh mereka. Sementara pasukan alam Minang dengan barisan perisai mereka yang kokoh, maju perlahan tapi pasti, memukul mundur musuh yang tersisa. Setiap langkah mereka menciptakan dentuman yang berat, seperti gema yang kecil yang menghantam mental musuh. Di tengah kekacauan, 3 pertarungan pribadi semakin memanas. Tang Yin dengan pedang kaisar miliknya bertarung sengit melawan Yuda yang menggunakan mandau terbang. Pedang kaisar milik Tang Yin memancarkan cahaya emas yang menembus gelapnya medan perang. Dengan gerakan cepat, ia menyerang Yuda tanpa henti. Kau sudah menolak beberapa kali tawaran baikku. Kau akan menyesal, Mantike. Namun, Yuda dengan wajah yang tenang melancarkan serangan balik. Mandau terbangnya melesat dengan kecepatan luar biasa, memantul di udara sebelum kembali ke tangannya. Menyesal? Tidak akan. Aku menyesal jika menjadi bagian darimu, Tang Yin. Ledakan energi terjadi saat kedua senjata bertabrakan, menciptakan gelombang angin yang memporak-porandakan area sekitar mereka. Di sisi lain, Hito dan Rama saling berhadapan. Celurit Sakera milik Rama bersinar biru seperti petir, sementara pedang Muramasa milik Hito memancarkan aura gelap yang mematikan. Serangan demi serangan, mereka begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata telanjang. Kau pikir senjata kunomu bisa mengalahkan pedangku yang telah meminum ribuan jiwa? Pedangmu memang haus darah, tapi nyawamu yang akan menjadi korban berikutnya. Celurit Sakera menghantam pedang Muramasa dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan yang memecah tanah di bawah mereka. Pasir berterbangan, mengaburkan pandangan di sekitar mereka. Di tengah medan perang, Ryo menghadapi Oba, sang penyihir hitam. Kekuatan bayangan Ryo bertarung sengit melawan mantra gelap Oba. Setiap serangan bayangan Ryo dibalas dengan sihir api hitam dari Oba. Bayangan Ryo melesat seperti tombak, mencoba menusuk Oba. Namun Oba menciptakan perisai energi gelap yang menangkisnya. Bayanganmu tidak berarti apa-apa di hadapanku, anak kecil. Kegelapanmu sudah usang. Saatnya bayanganku mengambil alih. Pertarungan mereka menciptakan badai energi gelap yang menyelimuti area, membuat sekutu dan musuh mundur dari sekitar mereka. Namun, seiring waktu, luka-luka yang mereka derita mulai terasa. Tang Yin, Hito dan Oba mulai kehilangan tenaga. Serangan dari sekutu terus-menerus menekan pasukan mereka. Tang Yin menahan luka di dadanya. Darah mengalir dari luka parah yang ditimbulkan oleh Mandau Yuda. Hito memegang pedangnya dengan satu tangan. Celurit Rama telah merobek lengan satunya. Sementara Oba terengah-engah, tubuhnya dilukai oleh bayangan Ryo yang semakin tidak terkendali. Angin gurun berhembus membawa bau darah dan asap. Medan perang dipenuhi puing-puing dan tubuh-tubuh yang tergeletak. Di tengah kepulan debu dan pasir yang berterbangan, Tang Yin berdiri dengan pedangnya yang masih bercahaya redup. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka. Di belakangnya, Hito memegang lengan yang berdarah, sedangkan Oba terlihat terengah-engah.
Wajahnya penuh goresan akibat serangan bayangan Rio. Ini cukup. Tidak ada gunanya kita melanjutkan ini. Pasukan kita sudah kalah dan kekuatan kita tidak lagi cukup untuk melawan mereka. Mundur. Kau tahu artinya kekalahan bukan, Tang Yin? Lebih baik hidup untuk merencanakan balas dendam daripada mati sia-sia di sini. Tang Yin benar, kita harus pergi. Semua pasukan mundur. Tang Yin mengangkat tangannya tinggi-tinggi memberikan sinyal kepada seluruh pasukannya untuk mundur. Pasukan terakota, samurai bertopeng, dan mayat hidup yang tersisa mulai menghilang perlahan. Dengan mundurnya Tang Yin, Hito, dan Oba, medan perang mulai hening. Para sekutu saling bersorak merayakan kemenangan mereka. Kita menang! Suara gemuruh menggema di seluruh gurun. Namun Tori yang berdiri di puncak bukit pasir mengamati pasukan musuh yang mundur dengan wajah serius. Kemenangan itu memberikan semangat, tetapi medan perang telah memberikan luka yang dalam, baik fisik maupun mental, kepada semua pihak. Di kejauhan, reruntuhan misterius menunggu mereka, menjadi tujuan selanjutnya bagi Tori dan rombongannya. Dari kejauhan, pasukan sekutu mengamati pergerakan musuh. Beberapa prajurit bersiap mengejar, tetapi Tori berdiri di atas bukit pasir dengan tangan terangkat menghentikan mereka. Tori dengan suara yang tegas tetapi penuh kebijaksanaan. Hentikan! Biarkan mereka pergi. Tidak ada gunanya kita mengejar mereka yang sudah kalah. Beberapa komandan sekutu terlihat ragu. Salah satunya dari Alam Samarantu maju dan berseru. Kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya sekarang. Kenapa harus kita biarkan mereka pergi? Kemenangan bukan berarti kita harus berubah menjadi seperti mereka. Kita bukanlah pembunuh tanpa alasan. Pasukan Tang Yin, Hito, dan Oba mulai bergerak mundur. Beberapa pasukan masih belum hilang untuk mengawal Tang Yin dan lainnya mundur. Para samurai bertopeng yang tersisa mengangkat pedang mereka dan mundur dengan langkah yang berat. Darah menetes di pasir gurun. Prajurit sihir Oba menyeret tubuh mereka yang terluka parah. Bayangan sihir hitam mereka memudar secara perlahan. Di tengah langkah mereka, Tang Yin memandang ke belakang, menatap Tori yang berdiri dengan gagah di atas bukit pasir, dikelilingi oleh para sekutu. Kalian menang kali ini, tapi ini belum berakhir, ucap Tang Yin pada dirinya sendiri. Jika kita mundur sekarang, pastikan ini untuk mengatur langkah berikutnya. Aku tidak akan membiarkan kekalahan ini menjadi akhir kita, ucap Hito menoleh ke arah Tang Yin. Oba hanya mengangguk, tetapi di matanya ada kilatan dendam yang masih membara. Langkah kaki berat para pasukan musuh menggema saat mereka perlahan menjauh dari medan perang. Bayangan mereka yang dulu mengancam kini meredup, seperti lilin yang hampir padam. Melihat musuh mundur, sorakan kemenangan mulai terdengar dari barisan sekutu. Beberapa prajurit dari alam Merapi melepaskan semburan api ke udara, merayakan kemenangan mereka. Pasukan alam Sakura melepaskan kelopak energi yang bercahaya, mengisi langit dengan cahaya yang indah. Namun, Tori tetap berdiri dengan tenang, matanya mengikuti bayangan musuh yang menghilang dari kejauhan. Ia tahu bahwa ini hanyalah satu babak dari pertempuran yang panjang. Setelah musuh benar-benar pergi, Tori memerintahkan para sekutu untuk berkumpul kembali dan mengobati luka-luka mereka. Dari alam Merapi hingga alam Samarantu, para prajurit mulai membantu satu sama lain, mengangkat teman-teman mereka yang terluka dan mendirikan tenda darurat di sekitar medan perang. Kemenangan ini adalah berkat kepimpinanmu, Tori Song. Tanpa dirimu, kami mungkin tidak akan bisa bertahan. Tidak, ini adalah kemenangan semua orang di Diosisa. Tapi ini belum selesai. Ada perjalanan panjang yang harus kami lalui. Langit gurun kembali tenang. Bekas pertarungan terlihat jelas. Pasir yang terbakar, tanah yang terbelah, dan udara masih berbau kematian. Namun di tengah kehancuran itu, ada harapan yang menyala di hati para sekutu. Mengetahui
bahwa kemenangan itu hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Dari kejauhan, bayangan reruntuhan kuno menanti, menyimpan rahasia yang hanya bisa diungkap oleh keberanian dan tekad. Langit gurun yang sebelumnya bergemuruh dengan suara ledakan, denting pedang, dan teriakan kini mulai tenang. Debu-debu yang berterbangan mulai turun, menyelimuti medan perang yang penuh luka dan jejak kehancuran. Dengan mundurnya pasukan Tang Yin, Ito dan Oba, serta hancurnya pasukan utama kegelapan, pertarungan besar akhirnya selesai. Tori berdiri di tengah kerumunan sekutu, matanya memancarkan ketegasan. Ia mengangkat tombak naga emasnya tinggi-tinggi ke udara, memicu sorak-sorai dari seluruh pasukan yang tersisa. Sorakan membahana dari segala penjuru. Para prajurit dari alam Merapi melepaskan semburan api ke udara. Pasukan Sakura menyebarkan kelopak bercahaya, membanjiri medan perang dengan suasana yang damai. Alam Minang memainkan irama perang terakhir, sebuah tanda penghormatan kepada yang gugur. Para sekutu mulai berkumpul di tengah medan perang. Para pemimpin dari berbagai alam, Samarantu, Merapi, Minang, Sakura dan lainnya berdiri mengelilingi Tori, memberikan penghormatan. Kemenangan ini milik kita semua. Namun, jika bukan karena keberanian Tuan Tori dan pasukannya, kita mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Ini bukanlah kemenangan milikku saja, Yang Mulia Raja Merapi. Ini adalah hasil dari keberanian semua yang ada di sini. Kita berdiri bersama, dan itu yang membuat kita menang. Kami semua selalu menghormatimu, Tuan Tori. Kau adalah pemimpin yang pantas untuk membimbing kami di masa mendatang. Kaulah yang ditakdirkan, teman, ucap Andaru. Semua komandan dan pemimpin di setiap wilayah mengangguk, setuju dengan perkataan Andaru. Misael, meskipun terluka parah, tersenyum kecil sambil memegang bahu Yuda yang juga berdarah. Jangan terlalu merendah, Tori. Kau tahu, kita tidak akan menang tanpa adanya dirimu dan lainnya. Hei, apa tidak ada yang memujiku? Aku juga bekerja keras tahu. Apa kalian melupakan aku? Jahanam kalian semua. Tentu saja temanku, dari semuanya kaulah yang berjuang paling keras. Tapi lihatlah dirimu, kau bahkan tidak terluka sedikit pun. Kau benar-benar luar biasa, teman. Alika sangat keras. Siapa yang bisa melukainya? Melihat wujudnya saja musuh ketakutan, sahut Jaka dengan pose andalannya. Siapa yang kau sebut Malika, Jaka? Jahanam kau itu. Semua orang tertawa kecil, sebuah momen ringan di tengah kelelahan yang berat. Setelah momen penghormatan dan perayaan kecil, bantuan dari berbagai alam mulai menarik diri. Mereka harus kembali ke wilayah masing-masing untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Tori Song, alam Sakura akan selalu mendukungmu jika kau membutuhkan bantuan kami. Tori-sama, kami akan undur diri. Kapanpun Anda membutuhkan kami, alam Sakura akan selalu ada untuk Anda. Ucap Itsuki menunduk. Terima kasih semuanya. Balas Tori dengan penghormatan yang sama. Seorang prajurit dari alam Merapi, Sentanu, membungkuk dalam-dalam kepada Desta. Tuan muda, api surgawi Anda adalah kebanggaan kami. Alam Merapi siap membantu Anda kapan saja. Hahaha, terima kasih Sentanu dan kalian semuanya. Rombongan dari alam Minang menyerahkan sebuah gulungan kuno kepada Tori, simbol persahabatan mereka. Yuh. Ini adalah tanda persaudaraan kita, Tori. Jika kau memanggil, kami akan datang. Begitulah Paduka Nyik Limbo menyampaikan. Yuh. Tori menerima semua penghormatan itu dengan rendah hati. Sebelum pasukan mundur, sebuah upacara singkat dilakukan untuk menghormati mereka yang telah gugur di medan perang. Di atas bukit berpasir, bendera dari berbagai alam dikibarkan, mewakili semangat mereka yang telah mengorbankan nyawa demi kemenangan. Tori memimpin doa singkat,
Suaranya tegas namun penuh empati. Mereka yang telah pergi adalah pahlawan sejati. Kita berdiri di sini karena pengorbanan mereka. Jangan biarkan darah mereka tumpah sia-sia. Kelopak sakura melayang di udara, bercampur dengan nyala api kecil dari prajurit Merapi, menciptakan pemandangan yang indah dan mengharukan. Saat penghormatan terakhir, pasukan mulai bergerak meninggalkan medan perang. Gurun yang sebelumnya penuh kehancuran kini menjadi saksi bisu dari kemenangan besar itu. Misael, Yuda dan Rama yang terluka parah disiapkan untuk perjalanan kembali ke kota Zerzura. Tori temanku, teruskan perjalananmu. Aku percaya kau akan menemukan kunci arus waktu itu. Kami akan kembali secepat mungkin setelah pulih. Istirahatlah, perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin kita akan bertemu lagi dalam kemenangan berikutnya. Saat langit mulai berubah menjadi jingga, Tori, Desta, Jaka, Bon, dan Rio berdiri di atas bukit berpasir, memandang reruntuhan kuno di kejauhan. Angin berhembus membawa harapan baru, meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh bahaya. Jadi, kita benar-benar akan masuk ke tempat itu, Yandes. Aku harap kita tidak membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Jika kunci arus waktu ada di sana, maka itulah tujuan kita, Dul. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dengan semangat yang masih membara, mereka melangkah maju, meninggalkan medan perang yang telah memberi mereka kemenangan besar, menuju misteri yang belum terpecahkan. Angin gurun masih membawa aroma pertempuran yang baru saja selesai. Di dekat tebing batu, Misael berdiri dengan tubuh penuh luka, namun tetap tegar. Ia memimpin Yuda dan Rama yang kondisinya lebih parah menuju kereta perang yang disiapkan oleh pasukan Samarantu. Kita tidak bisa terus bertarung dalam kondisi seperti ini. Zerzura akan memberikan kita perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan. Tori membutuhkan kita, Misael. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Tori akan menyelesaikan ini. Kita hanya akan menjadi beban jika tidak pulih. Rama yang masih memegang celurit sakeranya hanya mengangguk pelan. Ia tahu Misael benar, meskipun hatinya memberontak. Di kejauhan, Tori berdiri bersama Desta, Jaka, Bon, dan Rio. Ia mengangkat tangan, memberikan salam perpisahan kepada Yuda, Rama, dan Misael. Istirahatlah dan pulihkan kondisi kalian. Kita akan bertemu lagi setelah ini selesai. Setelah kereta perang mulai bergerak menuju Zerzura, Tori dan timnya berbalik, menatap cakrawala di mana reruntuhan misterius menunggu. Reruntuhan kuno, kunci arus waktu, dan mungkin perang lainnya. Kita benar-benar tidak punya waktu untuk istirahat, Des. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke akhir. Kita harus menyelesaikan ini, Dul. Setelah perjalanan panjang melewati gurun yang tidak kenal ampun, rombongan Tori akhirnya tiba di depan reruntuhan kuno yang menjulang dengan aura misterius. Dinding-dinding batu besar yang tertutup lumut dan pahatan simbol kuno menyambut mereka. Udara di sekitar terasa berat, seolah menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Piton api bersama kawanannya melingkar di sekitar pintu masuk reruntuhan. Mata mereka menyala merah, memantau setiap pergerakan di sekitarnya. Tuan, kami akan berjaga di sini. Tidak ada yang akan melewati kami tanpa izin. Terima kasih. Keberadaanmu di sini adalah perlindungan yang sangat berharga. Pastikan tidak ada yang mendekat. Setelah memastikan situasi di luar aman, Tori dan timnya memasuki reruntuhan. Di dalam, suasana berubah drastis. Udara dingin dan lembab menyelimuti. Sementara suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang koridor gelap. Di sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar tinggi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Api kecil dinyalakan oleh Desta untuk menghangatkan mereka. Bon memandangi dinding yang penuh simbol kuno. Tempat ini terasa seperti menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Apa sesuatu yang hidup di sini ya? Kita tidak boleh ceroboh. Pasukan Mara akan menyisir area sekitar lebih dulu untuk mencari petunjuk.
Rio kemudian memanggil beberapa prajurit Mara dan memberikan perintah. Menyebarlah ke seluruh penjuru. Laporkan apapun yang mencurigakan. Sementara prajurit Mara bergerak, Tori dan lainnya duduk membahas langkah berikutnya. Tori, jika kunci arus waktu benar-benar ada di sini, maka kemungkinan kita juga akan menghadapi sesuatu yang mencoba melindunginya. Semakin banyak rintangan, semakin menarik kan Mas Jaka? Hehehe. Desta tersenyum dengan sinis. Kita akan istirahat di sini. Besok kita hadapi apapun yang menunggu di dalam reruntuhan itu. Di luar, piton api dan kawanannya tetap berjaga dengan waspada. Mata mereka terus mengamati horizon, siap menghadapi ancaman apapun yang mendekat. Angin gurun membawa suara-suara samar, seolah ada sesuatu yang mengintai di kejauhan. Sementara itu, pasukan Mara yang dipimpin Rio menemukan beberapa petunjuk menarik di sekitar reruntuhan. Simbol-simbol kuno yang terukir di dinding luar tampaknya memberikan peta atau petunjuk menuju jalan tersembunyi. Salah satu prajurit Mara melapor kepada Rio dan berbisik. Tuan Rio, kami menemukan sesuatu. Ada jalan alternatif di bagian utara reruntuhan, tetapi tampaknya itu tidak biasa. Simbol-simbol di sana menunjukkan peringatan. Mas Tori, ada jalan lain, tetapi tidak terlihat aman. Kita harus memutuskan dengan hati-hati. Tori berdiri dengan tatapan yang tegas. Besok kita akan memeriksa jalan itu. Apapun bahaya yang menanti, kita tidak punya pilihan lain selain maju. Suasana di dalam reruntuhan terasa mencekam, tetapi semangat mereka tidak goyah. Di luar, piton api mengeluarkan suara geram yang rendah, seolah memberikan peringatan bahwa bahaya mungkin mendekat. Malam itu, tim Tori mempersiapkan diri dengan hati-hati, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih gelap dan misterius. Di tengah eksplorasi reruntuhan, prajurit Mara menemukan sebuah lorong besar yang dihiasi ukiran naga berwarna emas dan hitam. Energi di sekitar lorong terasa berat, seolah menyimpan kekuatan yang luar biasa. Simbol-simbol kuno di dinding memberikan peringatan dalam bahasa yang hanya bisa sebagian dimengerti oleh Jaka. Di balik pintu ini, naga menjaga keabadian. Melepas segel, maka kematian akan menjadi imbalannya. Seluruh tim terdiam. Aura mistis menyelimuti lorong, dan suara samar gemuruh terdengar di dalam, seolah ada sesuatu yang hidup di baliknya. Jalan ini jelas bukan pilihan. Jika segel itu rusak, kita tidak hanya akan membangkitkan apa yang telah disegel, tetapi juga sesuatu yang mungkin jauh lebih buruk. Tori mendekati ukiran naga, mengamati dengan serius. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi yang terpancar dari segel. Wajahnya mulai tegas. Kita tidak akan mengambil resiko ini. Segel ini bukan untuk kita sentuh. Cari jalan lain, apapun yang terjadi. Desta, yang biasanya penuh canda, tampak serius kali ini. Keputusan yang bijak, Des. Kita tidak butuh masalah tambahan. Lanjutkan pencarian di sekitar reruntuhan, Mas Rio. Dimengerti. Menyebarlah Maraku. Tim segera meninggalkan jalan terlarang itu. Tori memimpin mereka menuju permukaan, sementara Rio kembali mengirim prajurit Mara untuk menjelajahi area sekitar reruntuhan dengan lebih teliti. Beberapa jam kemudian, laporan dari pasukan Mara membawa mereka ke sebuah tebing curam yang tidak jauh dari reruntuhan. Di dinding batu tebing itu, terdapat sebuah celah besar yang tersembunyi di balik sulur-sulur tanaman liar. Tuan, kami menemukan jalur lain. Sebuah gua mungkin terhubung ke dalam reruntuhan. Namun, tanda-tandanya menunjukkan bahwa tempat itu penuh dengan jebakan kuno. Ucap prajurit Mara yang langsung disampaikan kepada Rio dan Tori. Tori berdiri di depan mulut gua, menatap dalam kegelapan yang menyelimuti. Suara gemerisik lembut dari dalam seolah memanggil mereka. Tetapi, tidak ada niat yang bersahabat. Kau tahu kan, tempat ini tidak akan membiarkan kita lewat dengan mudah, Tori. Tidak ada jalan lain, Pak Pun. Kita hadapi apapun yang ada di dalam.
Mungkin ada jebakan, mungkin ada makhluk yang ingin memakan kita, tapi bukanlah itu bagian dari petualangan. Hehehe. Desta tersenyum dengan kecil. Rio mengangkat tangannya, memberikan aba-aba kepada prajurit Mara untuk mempersiapkan diri. Pasukan Mara membentuk barisan di belakang tim utama, sementara Jaka memimpin untuk mempelajari setiap jebakan yang mungkin ada. Di dalam gua, udara terasa dingin dan pengap. Cahaya obor di bawah Desta memantulkan bayangan yang menakutkan di dinding batu. Tidak lama setelah mereka melangkah lebih dalam, suara keras terdengar.